Nah ya, ada sejarah masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Para penjelajah Belanda pertama kali masuk ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595 dengan 4 buah kapal, 64 pucuk meriam, dan 249 awak yang dikomandoi oleh Cornelis de Houtman. 4 kapal Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman tiba di perairan Banten pada 27 Juni 1596. Tepat hari ini 422 tahun lalu, sebelum angkat AU dari Amsterdam, Cornelis mendapat informasi bahwa di timur jauh sana ada kepulauan penghasil rempah-rempah Nusantara. Pada hari itulah orang-orang Belanda telah menemukan Banten yang sejatinya hanya merupakan sebagian kecil dari kepulauan rempah-rempah paling menggiurkan di dunia. Praktik kolonialisme Belanda di Nusantara segera dimulai, dan Cornelis de Houtman adalah pembuka jalannya. Dari Banten, rombongan ini melanjutkan pelayaran ke arah timur dengan menyusuri pantai utara Jawa hingga ke Bali. Cornelis menjadi salah satu orang paling berpengaruh, selain karena berhasil mendapatkan informasi dari Portugal, termasuk pernah ditangkap dan dipenjara oleh otoritas di sana. Dia juga menyumbang dana sebesar 300.000 gulden untuk persiapan pelayaran itu, sebagaimana diungkapkan Peter Fitzsimons 2012 dalam buku berjudul Batavia. Cornelis de Houtman dikenal sebagai kapten kapal yang bertabiat buruk semula. Kedatangannya diterima oleh orang-orang Nusantara dengan tangan terbuka, namun ulahnya mengubah relasi itu menjadi perseteruan dan peperangan, dan juga Indonesia dijajah Belanda gara-gara Cornelis de Houtman tewas dalam tikam Rencong Malahayat. Meskipun begitu, rombongan Houtman berhasil kembali ke Belanda pada 1597 dengan membawa serta banyak peti berisi rempah-rempah. Pelayaran pertama Belanda untuk mencari rempah-rempah di Nusantara kemudian dianggap sukses. Keberhasilan rombongan de Houtman kemudian mendorong pelayaran-pelayaran lain dari Belanda menuju wilayah Nusantara. Pelayaran yang dilakukan setelah kembali rombongan de Houtman dikenal dengan masa Wildvaart atau pelayaran tak teratur. Pada 1598 sebanyak 22 kapal bertolak dari Belanda untuk mengikuti langkah rombongan Cornelis de Houtman. Kapal-kapal tersebut bukan merupakan kapal kerajaan, melainkan pemilik perusahaan swasta Belanda. Salah satu rombongan di gelombang pelayaran kedua tersebut dipimpin oleh Jacob van Eyck berada di Houtman. Van Eyck bersikap lebih hati-hati dan tidak mencoba melawan para penguasa lokal Nusantara. Pada Maret 1599 rombongan Van Eyck berhasil mencapai Maluku yang kala itu menjadi penghasil utama rempah-rempah dalam jumlah besar. Keberhasilan Van Eyck menjangkau Maluku membuatnya untung besar saat kembali ke Belanda. Thank you. Pada 1601, gelombang pelayaran menuju Nusantara kembali datang dari Belanda. Sebanyak 14 buah kapal ikut dalam gelombang pelayaran ketiga ini. Rangkaian pelayaran itu lantas diikuti dengan langkah orang-orang Belanda memonopoli perdagangan rempah di sejumlah daerah Nusantara. Sejarawan M. Cherryflex menyebutkan kesuksesan orang-orang Belanda memonopoli perdagangan rempah di Nusantara dikarenakan mereka belajar dari kesalahan Portugis. Sebenarnya, baik Spanyol dan Portugis mencoba merahasiakan keberadaan kepulauan Nusantara dari bangsa lain di Eropa. Namun, terdapat awak kapal asal Belanda dalam kapal Portugis yang melakukan penjelajahan. Orang-orang inilah yang membuat catatan terperinci tentang seluk-beluk, strategi, kelebihan dan kekurangan pelayaran yang dilakukan Portugis. 3 gelombang pelayaran orang-orang Belanda ke Nusantara membuat terdapat beberapa perusahaan dagang yang saling bersaing di Nusantara. Akibatnya, keuntungan perdagangan rempah di pasar Eropa berkurang. Untuk menanggulangi dampak persaingan tersebut, pada 1602 dibentuklah Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) sebagai perserikatan dagang Belanda. Lewat VOC, perusahaan dagang swasta bersatu dan menghilangkan persaingan sesama pedagang Belanda. Berdirinya VOC juga menjadi tonggak dominasi Belanda di Nusantara. Setelah berhasil memonopoli perdagangan rempah, menguasai Batavia dan sebagian Jawa, hingga mengendalikan raja-raja lokal, VOC menjadi
representasi awal dari kolonialisme Belanda di Nusantara. Perginya Belanda dari Indonesia itu karena faktor dari dalam. Belanda menyadari bahwa dari dalam negeri Indonesia kekuatan militernya itu tidak cukup kuat untuk memaksa RI tunduk kepadanya. Lalu ada perang yang berdampak kehancuran perkebunan dan pabrik-pabrik Belanda. Itu menghindari kejadian tersebut, Belanda lalu mengubah strateginya. Kemudian ada Belanda tidak mendapatkan dukungan politik dari dalam negeri Indonesia ketika membujuk Sultan Hamengkubuwono untuk menjadi pemimpin sebuah negara di Jawa Belanda itu ditolak. Lalu ada para pejuang Republik Indonesia terus melakukan perang gerilya dan serangan umum. Lalu perginya Belanda Indonesia juga ada faktor dari luar, yaitu PBB dan Amerika Serikat mengambil sikap lebih tegas terhadap Belanda, mendapatkan ancaman bantuan dari Amerika Serikat dengan hentikannya pembangunan yang menjadi tumpuan perekonomian Belanda dengan adanya kedua faktor itu. Maka diadakanlah konversi meja bundar KBM yang mengakui pelanggaran Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sehingga memaksa Belanda keluar dari bumi Indonesia. Itu saja. Kapal dikuasai oleh Turki Utsmani, para pedagang Eropa dilarang juga datang ke kota itu untuk bertransaksi dengan pedagang-pedagang dari Asia. Laut Tengah pun juga kala itu pun dikuasai oleh Turki Utsmani, sehingga para pedagang Eropa nyaris tidak memiliki peluang untuk berinteraksi dengan para pejuang dari timur jauh. Putusnya jalur perdagangan Asia Eropa dan barengan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa-bangsa benua biru itu, ilmu geografi dan teknologi pelayaran juga kala itu mulai wajib besar di Eropa. Perang salib juga membuat bangsa-bangsa Eropa berusaha menemukan jalur perdagangan lain belum daun. Mereka juga berhasil menemukan dunia-dunia baru di daratan-daratan yang masih misterius bagi bangsa-bangsa Eropa, terutama pulau-pulau penghasil rempah-rempah. Pelayaran-pelayaran yang dilakukan tersebut selalu mencari sumber bahan baku dari Asia yang dibutuhkan oleh masyarakat Eropa, juga dijadikan menjadi sarana mengisi penyebaran agama Katolik dan Kristen. Setelah itu lahirlah istilah 3G atau Gold, Glory, dan Gospel yang menggambarkan semangat pelayaran penjelajah Eropa waktu itu. Lalu ada pula dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya. Nah, pada bidang sosial budaya, bangsa Indonesia mengalami banyak sekali perubahan pada pola hidup masyarakat akibat mendapat pengaruh dari bangsa Eropa. Nah, merupakan faktor-faktor yang mendasari. Yang pertama itu melemahnya tradisi lokal akibat pengaruh Eropa dan diganti dengan tradisi pemerintah Belanda. Lalu yang kedua, bahasa Belanda menjadi bahasa serapan. Lalu yang ketiga, hilangnya status raja menjadi pegawai pemerintah. Lalu yang keempat, penyebaran agama Kristen Protestan semakin pasif, munculnya setara sosial baru. Nah, contoh bahasa Belanda menjadi bahasa sarapan itu seperti di sekolah. Itu tuh dulu sekolah itu pakainya bukan pakai bahasa Indonesia, tapi memakai bahasa Belanda. Jadi bisa disebut waktu dijajah itu bahasanya Belanda itu bahasa serapan. Sekian, terima kasih. Dampak imperialisme dan kolonialisme di bidang pendidikan. Yang pertama ada pendirian berbagai lembaga pendidikan formal. Pendirian berbagai lembaga pendidikan formal oleh pemerintah kolonial Belanda ini dapat membuka pintu pendidikan kepada masyarakat pribumi. Yang kedua, munculnya golongan pelajar. Seiring berkembangnya sistem pendidikan di bawah kolonialisme, munculnya golongan pelajar yang terdiri dari masyarakat pribumi. Mereka menjadi agen perubahan sosial dan politik, serta menjadi inti dalam gerakan-gerakan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, adanya penerapan metode pengajaran barat. Dampak ini membawa metode pengajaran barat yang berbeda dengan tradisi pendidikan lokal. Ini mengubah paradigma pendidikan di Indonesia dan mendorong masyarakat pribumi untuk mengadopsi gaya belajar yang berbeda. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Perubahan sistem politik yang signifikan menyebabkan hilangnya kekuasaan politik penguasa lokal ke tangan Belanda. Berikut contohnya. Yang pertama ada Belanda ikut campur dalam pengambilan kebijakan raja. Tujuan Belanda ikut campur dalam pengambilan kebijakan raja adalah untuk memecah belah kekuasaan kerajaan pribumi. Lalu yang kedua, kedudukan bupati berubah menjadi pegawai negeri dan digaji. Jadi yang semulanya merupakan kedudukan yang turun-temurun menjadi mendapat upeti dari rakyat menurut adat istiadat. Yang ketiga, Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan
Contohnya tentang pergantian tahta kerajaan, sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia, yang akibatnya peranan elit kerajaan berkurang dalam politik, dan kekuasaan pribumi bahkan bisa runtuh. Di sini ada dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. Yang pertama, munculnya perusahaan dagang. Salah satu dampak paling awal dari kolonialisme adalah munculnya perusahaan dagang yang didirikan oleh negara-negara kolonial. Perusahaan seperti FOC, British East India Company, menjadi kekuatan ekonomi utama dalam mengendalikan perdagangan dengan wilayah-wilayah jajahan mereka. Yang kedua, adanya monopoli perdagangan. Negara-negara kolonial sering memonopoli perdagangan dengan wilayah-wilayah jajahan mereka. Hal ini berarti bahwa hanya perusahaan-perusahaan dari negara kolonial yang diizinkan untuk berdagang dengan barang-barang tertentu seperti rempah-rempah, tekstil, atau mineral berharga. Yang ketiga, lahirnya sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah praktik yang digunakan oleh negara kolonial untuk memaksa penduduk setempat untuk menanam tanaman komersil tertentu.